Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari dari Prodi AVI kelas A2. Ingin menjelaskan tentang genealogi logika dan fallacy of the consequent. Membahas genealogi logika merujuk pada studi tentang asal-usul dan perkembangan prinsip-prinsip logika. Dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana pemikiran logis dari zaman kuno hingga modern. Mulai dari pemikiran Yunani kuno hingga filosofi kontemporer. Logika pada zaman kuno, filsuf seperti Aristoteles adalah pelopor dalam pengembangan logika formal. Aristoteles mengenalkan silogisme, suatu bentuk deduksi yang sangat penting dalam logika. Silogisme ini berfokus pada argumen yang memiliki dua premis yang menghasilkan kesimpulan yang valid. Logika modern pada saat logika modern itu kemudian logika berkembang menjadi lebih kompleks dengan pengaruh matematikawan dan filsuf modern seperti Georges Boole dan Gottlob Frege. Mereka memperkenalkan logika simbolik dan logika matematika yang memungkinkan analisis argumen yang lebih sistematik dan berbasis angka. Secara umum, genealogi logika membantu kita memahami bagaimana kita membangun argumentasi dan pemikiran yang rasional serta bagaimana kesalahan dalam berlogika. Logika fallacy bisa muncul dan mempengaruhi cara kita berpikir. Fallacy of the consequent, kita masuk ke penjelasan dan contoh. Fallacy of the consequent adalah salah satu jenis logical fallacy yang sering kali terjadi ketika seseorang beranggapan bahwa karena suatu pernyataan dan kondisi terjadi, maka suatu kesimpulan yang tidak tepat juga harus terjadi. Ini adalah kesalahan dalam berpikir yang memadukan kausalitas dengan korelasi yang salah. Fallacy of the consequent terjadi ketika seseorang menganggap bahwa jika suatu konsekuensi tertentu benar, maka penyebabnya seharusnya sesuatu yang sangat spesifik. Dengan kata lain, ini adalah bentuk reasoning yang keliru, di mana hubungan antara sebab dan akibat dianggap sebagai hubungan yang pasti. Meskipun bisa saja dengan faktor lain juga yang mempengaruhi hal itu. Struktur umum fallacy of the consequent. Pertama, premis 1, jika A maka B. Premis 2, B terjadi. Kesimpulan, oleh karena itu A terjadi. Namun kesalahan logika muncul ketika seseorang menyimpulkan bahwa A adalah satu-satunya penyebab B. Padahal B bisa disebabkan oleh faktor lain selain A. Contoh fallacy of the consequent dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Jika saya makan banyak junk food, saya akan menjadi gemuk. Saya sekarang gemuk, berarti saya pasti makan banyak junk food. Ini adalah fallacy of the consequent, karena mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kegemukan, seperti genetik, kurang olahraga, atau masalah hormon, bukan hanya makan junk food. Kita masuk ke contoh 2. Jika hujan maka jalanan akan basah. Ini sering kali menjadi contoh. Jalanan basah, jalanan pasti hujan. Tolong, jika hujan maka jalanan akan basah, jalanan basah jadi pasti hujan. Ini juga salah. Karena jalanan bisa basah karena faktor lain. Seperti seseorang yang mencuci mobil atau adanya kebocoran air dari pipa. Kita masuk ke contoh 3. Jika ada kemacetan pasti ada kecelakaan.
Ada kemacetan di jalan raya, jadi pasti ada kecelakaan. Padahal kemacetan bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca buruk atau adanya acara besar yang belum tentu berhubungan dengan kecelakaan. Oke, dari kesimpulan di atas, genealogi logika mengajarkan kita untuk memahami dasar dari pemikiran rasional dan bagaimana kesalahan-kesalahan logika bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Salah satu contoh kesalahan logika adalah fallacy of the consequence, yang terjadi ketika kita salah menghubungkan suatu akibat dengan penyebab tertentu. Padahal ada kemungkinan penyebab lain yang mempengaruhi hasil tersebut. Pemahaman terhadap kesalahan logika ini sangat penting untuk mengasah kemampuan berpikir kritis kita dan membuat argumennya lebih kuat dan valid. Oke, sekian, terima kasih. Itu sebagian kecil dari contoh-contoh fallacy of the consequence dan juga penjelasan tentang genealogi logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.